Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak ustazah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang hidrokarbon. Ya, ini adalah tampilan tabel periodik unsur. Untuk mengawali materi hidrokarbon ini, pertama-tama kita lihat posisi atom karbon pada tabel periodik unsur. Apakah anak-anak ustazah sudah dapat menemukannya? Ya, yang ada tanda merahnya ya. Jadi atom karbon itu terletak pada golongan 4A dan periode kedua. Nah, nanti kita akan lihat berdasarkan letaknya pada tabel periodik unsur ini, maka dia akan memiliki beberapa kekhasan atau keistimewaan. Nah, ini adalah kekhasan atau keistimewaan dari atom karbon ya, di mana dia memiliki konfigurasi 2 pada kulit K dan 4 pada kulit L. Anak-anak ustazah masih ingat cara menentukan konfigurasi elektronnya? Nah, jadi dia memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron pada kulit terluarnya, sehingga dia dapat membentuk ikatan sebanyak 4 buah ikatan. Dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lainnya. Nah, ini contoh dari senyawa metana ya. Berdasarkan kemampuan atom karbon mengikat atom karbon lainnya, menyebabkan atom karbon tersebut mempunyai 4 macam kedudukan. Anak-anak ustazah bisa lihat yang ada di slide, ada 4 macamnya ya. Yang pertama itu ada atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kemudian atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Dan atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Jadi kalau atom C kuartener ini, keempat tangannya itu dia pakai untuk mengikat atom karbon yang lainnya. Semuanya berikatan dengan atom karbon yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya yang diberikan lambang 1 derajat itu lambang 2 atom C primer dan seterusnya ya. Jadi bisa lihat atom C yang di ujung ini atom C primer karena dia mengikat satu atom C yang lainnya atau satu atom C yang di sebelahnya itu ya. Nah, kemudian yang ada tandanya 2 derajat itu dia atom C sekunder, di mana dia mengikat 2 atom C yang di sebelahnya atau mengikat 2 atom C yang lainnya. Begitu juga seterusnya ya. Atom C tersier berarti dia mengikat 3 atom C yang lainnya, dan atom C kuartener berarti keempat tangannya itu mengikat atom C yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada senyawa hidrokarbon. Dari namanya kita bisa memahami bahwasanya senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Nah, untuk penggolongannya, hidrokarbon digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik yaitu di mana atom karbonnya itu berikatan satu sama lain membentuk rantai, yaitu lurus dan bercabang. Nah, di sini ada contohnya senyawa yang diberi nama pentana. Kemudian ada juga yang bercabang ya di sebelahnya, kemudian ada juga yang di bawahnya. Ini adalah contoh-contoh hidrokarbon alifatik. Kita bisa perhatikan di sini bahwasanya atom C antara satu dengan yang lainnya itu berikatan membentuk suatu rantai. Dia lurus dan memiliki cabang seperti itu ya. Selanjutnya hidrokarbon alisiklik gitu. Jadi atom-atom karbon di sini berikatan satu sama lain membentuk cincin. Cincin yang terkecil itu minimal memiliki 3 atom karbon. Ini contohnya. Ada siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan seterusnya. Nah, kalau yang paling bawah ini apa namanya? Apakah anak-anak ustazah ada yang tahu?
Selanjutnya ini ada hidrokarbon aromatik ya. Oke, baik. Hidrokarbon aromatik itu adalah senyawa lingkar. Dalam senyawa ini tuh memiliki struktur benzen. Nah, contohnya ini senyawa benzen itu sendiri. Jadi aromatik itu maksudnya dia memiliki ikatan yang berselang-seling ya. Rangkap, tunggal seperti itu. Nah, kalau berdasarkan jenis ikatan antara atom-atom karbonnya, maka senyawa hidrokarbon itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh itu ikatan antar atom karbonnya ikatan tunggal semuanya. Ya, ikatannya hanya satu, tidak ada yang rangkap. Nah, bisa diperhatikan di contoh ya. Sedangkan senyawa hidrokarbon tidak jenuh itu ikatan antara atom karbonnya rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, ini dia. Ada C rangkap 2, kemudian ada C rangkap 3. Itu disebut senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Dari tabel ini kita bisa melihat perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk alkana dia ada rumus molekulnya CH4 ya, kita beri nama metana. Nah, kalau untuk C2H6 itu kita sebut etana. Nah, pada golongan alkena itu ada C2H4 etena, sedangkan pada alkuna itu ada C2H2 yang diberi nama etuna. Jadi penamaannya berbeda ya. Kalau pada alkana ujungnya itu ana, kalau pada alkena ujungnya ena, dan pada alkuna ujungnya una. Nah, di luar itu ada yang lebih penting yang mendasari perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna ini. Anak-anak ustazah perhatikan ada rumus umum di bawah tabel itu ya. Ada rumus umum alkana CnH2n plus 2. Kemudian rumus umum alkena CnH2n, tidak ada plus 2-nya ya. Dan untuk alkuna CnH2n kurang 2. Artinya membacanya seperti ini ya. N itu adalah jumlah atom karbon dalam tiap-tiap molekul. Jadi kita membacanya seperti ini. Kalau pada alkana, misal C-nya sejumlah N, maka jumlah atom H-nya itu haruslah 2 dikali N tambah 2. Misal atom C-nya 1, berarti H-nya 2 kali 1 tambah 2. Maka kalau C-nya 1, H-nya menjadi 2 kali 1 tambah 2, 4, berarti CH4. Nah, namanya metana. Sedangkan pada alkena itu CnH2n. Jadi, kalau C-nya 2 misalnya ya, C-nya 2 berarti H-nya 2 kali 2, berarti C2H4. Nah, kalau untuk alkuna, misal C-nya 3, berarti H-nya 2 kali 3, 6 dikurang 2, 4, berarti C3H4. Seperti itu ya. Jadi rumus ini harus dipenuhi ya. Senyawa-senyawa dari alkana, alkena, alkuna, rumus umum dari molekulnya harus memenuhi rumus berikut. Apakah bisa dipahami? Nah, bisa kita lihat lagi ke dalam tabel ya. C2H6. Pada alkana ada C2H6. Apakah dia memenuhi rumus alkana? C-nya 2, H-nya berarti 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti C2H6 memenuhi ya, namanya etana. Nah, kalau C-nya 3 pada alkana, H-nya 8, propana. Kalau pada alkena berarti hanya menjadi 6, namanya menjadi propena. Sedangkan pada alkuna atom H-nya menjadi 4 jumlahnya dan namanya menjadi propuna. Dan seterusnya ke bawah cara bacanya seperti itu ya, cara penamaannya. Lalu bagaimana tata nama alkana? Nah, nanti ustazah akan berikan contoh penamaannya. Pertama kita pahami dulu ini
tata cara memberikan nama pada senyawa alkana. Yang pertama, kita cari dulu rantai induk atau rantai utama dari senyawa tersebut. Yang mana rantai induk atau rantai utama itu adalah rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Oke. Kemudian yang kedua, kita cari rantai cabangnya atau kita tentukan cabangnya. Cabang di sini itu adalah alkil. Nah, apakah itu alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Jadi, rumus alkana tadi kan CnH2n tambah 2. Nah, kalau dalam bentuk alkilnya, kan dia kehilangan satu atom H ya. Saya bilang tadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi pada rumus alkilnya itu adalah CnH2n tambah 1. Contoh, misalnya metana. Metana ini kan rumusnya CnH2n tambah 2. Kalau dalam bentuk alkilnya berarti kurangi H-nya 1. Jadi CH3. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah penomoran dekat cabang. Artinya, kita memberikan nomor pada atom karbonnya itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, nanti kita akan contohkan ya. Langkah keempat, jika cabang sama, maka diberi awalan, misal cabang yang sama itu ada 2, awalannya di. Kalau 3, tri, 4, tetra, dan seterusnya. Jika cabangnya berbeda, maka kita prioritaskan itu berdasarkan urutan alfabet. Misalnya ada metil, ada butil. Mana yang duluan? Berdasarkan alfabet tentu butil dulu. Oke, paham ya? Kita akan contohkan cara memberi nama pada senyawa alkana. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan mencontohkan cara memberikan nama pada struktur senyawa alkana. Nah, sebagaimana yang ada di slide tadi, langkah pertama itu kita harus menentukan rantai induk atau rantai utamanya. Yang mana rantai induk atau rantai utama itu adalah rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Kira-kira dari senyawa yang sudah ustazah tuliskan di kertas ini, mana yang berperan sebagai rantai induknya? Yang manakah rantai induknya? Yang paling panjang dan dilalui banyak cabang. Ini ya. Oke, sudah kita tandai rantai induk atau rantai utamanya. Selanjutnya langkah yang kedua itu adalah kita menentukan rantai cabangnya. Nah, berarti di sini sebagai cabangnya adalah ini yang ustazah lingkari. Nah, selanjutnya kita memberikan nomor pada rantai induk atau rantai utamanya. Dan peraturannya di sini penomoran itu haruslah dekat dari cabang. Ya, artinya cabang harus mendapatkan nomor terkecil. Kalau misalkan kita beri penomorannya dari sini, ketemu cabangnya di nomor C berapa? 1, 2, 3. Pada atom C ketiga ketemu cabangnya ya. Nah, misalkan kita beri penomorannya dari kiri, 1, 2, 3. Sama. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukannya? Dari mana kita memilihnya? Nah, kita pakai prioritas alfabetnya. Kita tentukan dulu nama dari cabangnya ini siapa. Ini namanya metana yang kehilangan satu atom H, namanya metil ya. Sedangkan ini C2H5, berarti etana yang kehilangan satu atom H, namanya etil. Nah, antara etil dengan metil ini, mana yang lebih dulu secara urutan alfabetnya? Tentu etil, maka penomorannya kita prioritaskan dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita berikan namanya lagi. Penamaannya dari nama cabangnya dulu ya. Berarti di sini pada atom C ketiga itu ada etil. Kemudian pada atom C nomor 5 itu ada metil. Terakhir kita sebutkan rantai induk atau rantai utamanya. Kita hitung atom karbonnya ya. Ada 7. Kalau ada 7 namanya heptana.
Berarti nama dari senyawa ini adalah 3-etil 5-metil heptana. Untuk alkena, sebenarnya cara pemberian namanya itu hampir sama dengan cara pemberian nama pada senyawa alkana. Hanya saja yang membedakannya itu adalah pada saat kita memberikan nomor pada rantai induk atau rantai utamanya. Begitu juga pada alkuna, sebenarnya cara penamaannya tidak jauh berbeda dengan cara penamaan pada alkana maupun alkena ya. Yang membedakan ya hanya pada saat penomoran rantai induknya, yaitu atom karbon di mana terdapat ikatan rangkap 3 itu harus mendapatkan nomor urut yang terkecil.